Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin memberikan ulasan ringkas mengenai Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami mau tundukkan hati dan pikiran kami di bawah kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya tidak perlu bacakan nats itu Bapak Ibu, tapi saya berharap bahwa sebelum mendengarkan video ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian boleh membaca bagian itu. Polanya sama sebenarnya ya, yaitu Yesus ketemu dengan Simon dan Andreas, lalu dipanggilnya mereka dan mereka mengikut dia. Ketemu lagi dengan Yakobus dan Yohanes, lalu dipanggilnya mereka dan mereka meninggalkan pekerjaannya dan mengikut dia. Jadi polanya persis sama, baik itu di Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20 maupun ayat yang sejajar di Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Nah, namun kita perlu memikirkan beberapa hal terkait dengan narasi kita ini. Yang pertama adalah bahwa setelah penciptaan, dalam segala karya Allah di tengah-tengah dunia ini, dia justru melibatkan umat manusia untuk terlibat di dalam proyek pekerjaan Allah itu. Saya ambil contoh misalnya ketika setelah selesai penciptaan di hari yang ke-7 dan dia memberikan kepada manusia itu satu mandat, yaitu untuk mengelola, menjaga dan memelihara dunia ini, alam semesta ini. Dan disitulah kita melihat di bagian yang pertama di dalam Alkitab, Allah melibatkan manusia dalam proyek, ya, dalam pekerjaan Allah yang begitu besar untuk menjaga dan memelihara dunia ini. Nah, namun nanti Adam dan Hawa gagal ya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan itu yang menjadi berdampak bagi keberlangsungan daripada kehidupan umat manusia. Maka jauh setelah itu, yaitu setelah beberapa ribu tahun setelah Adam dan Hawa itu, maka Allah kembali memulihkan dunia ini dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia dan mengambil alih segala ketaatan manusia kepada Allah dengan melakukannya di dalam dirinya, yaitu sejak dia lahir di kota Bethlehem sampai dia mati di atas kayu salib di Golgota, dia menjalankan kehidupan yang taat sepenuhnya kepada Allah Bapa. Dan itulah luar biasanya bagaimana Kristus memulihkan dunia ini. Nah, waktu Kristus datang ke dalam dunia ini setelah dia dibaptis oleh Yohanes, dia mulai melakukan pelayanannya. Maka kita tahu di sini Yesus memanggil beberapa orang untuk menjadi muridnya. Memang benar bahwa banyak orang pada waktu itu setelah dia memulai pelayanannya dan mereka melihat bagaimana Yesus ini dengan spektakuler melakukan beberapa hal, banyak orang berbondong-bondong untuk melihat, mengikuti dan belajar tentang dia atau mengenai firman yang terus dikumandangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di dalam pekerjaannya itu dia memanggil beberapa orang-orang khusus. Ya, yang kita tahu itu sebenarnya ada 12 orang ya, tetapi di dalam perikop kita ini diunjuk kepada kita bahwa pemanggilan keempat murid ini dipisahkan secara spesial. Dan saya berpikir ini adalah sebuah cara penulisan daripada para penulis Injil untuk menegaskan kepada kita tentang bagaimana nanti ketiga daripada murid ini, yaitu Simon, Yakobus, dan Yohanes itu yang menjadi soko guru daripada gereja. Mereka itu sangat dekat dan terlibat dalam beberapa hal, dalam beberapa kejadian yang besar di dalam kehidupan Yesus selama dia ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi hal yang pertama yang kita lihat di dalam teks ini yaitu bahwa Allah melibatkan orang-orang ini di dalam proyek penyelamatan. Ya, apa proyek penyelamatan itu? Yaitu hasil karya daripada Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati itu harus terus dikumandangkan. Maka dia memanggil orang-orang ini untuk pekerjaan itu, untuk pemberitaan Injil itu. Karena memang di dalam bagian yang kita baca itu tadi dikatakan bahwa mereka dijadikan penjala manusia. Penjala manusia itu apa? Itu bahasa metafora ya, karena mereka adalah
penjala ikan, dan mereka disebut sebagai penjala manusia, bahasa metafora tentang pekerjaan untuk memanggil. Nah, jadi jelas di dalam bagian ini Yesuslah yang memiliki pekerjaan ini. Jadi Allah yang memiliki pekerjaan ini, bukan kita. Ya. Hal yang pertama yang kita lihat adalah bahwa pekerjaan ini adalah milik Allah. Maka manusia tidak punya andil apa-apa ya. Simon atau Andreas, Yakobus dan Yohanes ini mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Yesus. Karena kalau kita tahu di dalam bahasa Yunani itu ya, ketika Yesus berkata mari ikutlah aku, itu rupanya kasusnya adalah imperatif. Imperatif ini itu perintah. Perintah itu berarti tidak boleh tidak. Engkau harus ikut, engkau harus turut, engkau harus taat. Ya. Ketika dia berkata deute opisomo, deute opisomo, mari ikutlah aku. Itu di dalam pengertian yang benar sebenarnya dalam bahasa Inggris itu dikatakan come after me. Ya, mari ya setelah aku, artinya berjalan mengiringi aku tepat di belakang. Itu yang Yesus katakan kepada orang-orang ini. Mari berjalan bersama aku, kamu berjalan tepat di belakang. Artinya yang pertama tadi saya katakan bahwa ini adalah proyek pekerjaan Allah. Kemudian yang kedua, yang melakukan, yang mengerjakan ini adalah Allah. Orang-orang ini hanya mengikuti, hanya memberi diri untuk pekerjaan Allah itu. Dan seperti yang Yesus katakan, come after me. Ya, artinya marilah ikutlah bersama aku. Ya, itu perintah ya. Lalu persis di belakang aku. Ya. Artinya Bapak Ibu, kita merespons pelayanan ini, pekerjaan ini yang Yesus lakukan atau yang Yesus berikan ini kepada kita. Bukan sesuka hati kita, tapi ada patokannya. Ada rule-nya. Ada semacam model yang dipanutin, ya. Ada semacam figur yang perlu kita teladani, yang dimana mata kita harus tertuju. Dan itu adalah Yesus. Jelas Yesus katakan itu, mari ikutlah aku. Artinya kamu di belakang, saya di depan. Sebagai kepala gereja, saya yang di depan dan Anda adalah pengikut-pengikutku. Itu poin yang pertama, bahwa Allah lah yang memiliki pekerjaan ini. Kemudian yang kedua juga, bahwa bukannya tidak banyak orang yang siap sedia untuk memberikan diri untuk bekerja melayani Tuhan. Tapi kenyataannya Allah memilih beberapa orang. Ya, kalau kita kaitkan ini dengan doktrin predestinasi ya, bahwa memang tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Memang tidak semua orang ditentukan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu di dalam dunia ini. Dan untuk orang-orang ini yang dipanggil oleh Allah ini adalah orang-orang khusus. Ya. Jadi Allah punya otoritas, Allah punya kewenangan, Allah punya power, Allah punya kuasa untuk menentukan siapa mereka yang menjadi pelayan-pelayannya. Jadi tidak bisa kita menyodorkan diri lalu kita berkata, oh ini saya, Tuhan Yesus tolong pakailah saya. Enggak bisa. Allah lah yang menentukan. Yesus Kristus yang punya otoritas sebagai anak Allah. Dia punya kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi orang-orang yang melayani dia, yang bersama dengan dia. Mungkin kita masih ingat bagaimana Yeremia ya, ketika minggu lalu kita berbicara tentang Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Bahwa sebelum dia di dalam kandungan ibunya, dia sudah ditentukan oleh Allah menjadi pelayan Allah. Jadi konsepnya Alkitab begitu jelas ya saudara untuk hal-hal seperti itu. Bahwa Allah memang ya memilih orang-orang tertentu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Artinya karena ini adalah pekerjaan Allah, milik Allah, maka dia berotoritas penuh, dia punya hak dan kewenangan tertentu, hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun untuk menentukan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Ya, yang ketiga sekarang, bahwa di dalam pekerjaan Allah yang seperti ini, di mana dia melibatkan kita sebagai orang-orang percaya, ya, maka yang dituntut oleh Allah adalah penyerahan diri secara total. Saudara tadi melihat ya, bagaimana Simon, Andreas meninggalkan jalannya mereka. Ya, meninggalkan pekerjaannya mereka. Dan dengan sukarela mau ikut kepada Yesus.
Polanya juga sama. Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayah mereka di atas perahu dan pekerja-pekerja yang bekerja kepada mereka di atas perahu. Jadi polanya sama. Artinya apa? Penyerahan diri secara total. Ya. Menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Dalam pekerjaan, merespon pekerjaan Allah ini harus ada penyerahan diri. Penyerahan diri ini maksudnya apa ya? Bebas dari segala gangguan atau godaan, ya, selesai dengan diri, seperti yang seringkali kita dengar-dengar para pengkhotbah berbicara itu. Kalau menjadi hamba Tuhan harus selesai dengan diri. Artinya mematikan semua keinginan-keinginan diri. Dan sekarang adalah keinginan atau kehendak daripada Tuhan Allah. Itulah yang dikedepankan di dalam hidup ini. Ya. Jadi ada 3 hal yang sudah saya singgung ya, bahwa pekerjaan ini adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah menentukan orang-orang tertentu di dalam pekerjaan ini secara khusus ya. Dan yang ketiga, bahwa Allah menuntut sebuah komitmen penyerahan diri secara total di dalam pekerjaan Allah yang seperti ini. Apalagi di kita saat ini ya, di BNKP ada periodisasi pelayanannya. Maka kita harus melihat atau merespons atau merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan kepada kita di dalam beberapa minggu ini ya. Jadi kalau minggu lalu kita berbicara tentang Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan meskipun dia masih muda dan tidak fasih berbicara. Hari ini juga kita melihat bahwa para murid ini dipanggil, mereka bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, mereka bukan orang-orang yang bijaksana, mereka bukan orang-orang yang punya kewenangan ataupun dari status sosial mereka adalah orang-orang yang hebat. Tidak, mereka nelayan, mereka pekerja keras. Dan Allah memanggil mereka, Allah memilih mereka dari sekian banyak orang. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa respons daripada para murid ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka fokus. Mereka fokus di dalam menjalankan tugas. Ya, kita tahu nanti ya bagaimana orang-orang di kalangan daripada para murid ini, yaitu ke-12 murid ya, yang dikhususkan oleh Tuhan Yesus ini menjadi ring 1 ya, atau menjadi orang-orang paling dekat dengannya untuk pekerjaan penyelamatan ini atau pekerjaan misi ini. Maka kita tahu bahwa mereka-mereka yang tidak fokus tidak akan dipakai oleh Tuhan. Yudas Iskariot itu adalah salah satu yang menunjukkan kepada kita meskipun dipanggil ya menjadi salah satu daripada murid Yesus yang paling teras. Dia terhitung dalam golongan yang ke-12 itu. Tapi faktanya apa? Dia keluar dengan sendirinya. Gara-gara apa? Ya gara-gara tidak bisa fokus. Ya, dia juga menjadi hamba Tuhan, dia juga menjadi pelayan Tuhan, dia juga menjadi murid Kristus. Tapi hatinya masih terikat dengan mamon, terikat dengan sesuatu hal, ya, terikat dengan hal-hal dunia ini, ya, dengan uang. Kita tahu nanti ya bagaimana dia menjual Yesus, menjual Kristus dengan uang yang tidaklah seberapa. Dan secara otomatis dia keluar dari ke-12 murid. Dan ya kita tahu ceritanya mengenaskan ya, sampai bunuh diri, gantung diri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal ini yang harus menjadi perenungan kita untuk kita bisa menjalani pelayanan ini, terutama di dalam kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita ingat dan harus kita pikirkan bersama, bahwa dalam pekerjaan atau dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus tahu beberapa hal seperti yang saya ungkap tadi. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah, ya. Kemudian yang kedua, Allah memanggil beberapa orang yang khusus untuk mengemban satu tugas tertentu. Nah, ini bukan membatasi ya
Tapi kita melihat memang seperti itu cara kerjanya Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah harus ada penyerahan diri secara total di dalam merespons daripada panggilan Tuhan. Dan yang keempat, dalam menjalaninya harus fokus. Tidak boleh bercabang hati. Karena Yesus waktu dia memanggil mereka, lalu dia memberikan semacam clue tentang bagaimana mengikut dia. Dia pernah berkata, siapa mau ikut aku, maka dia harus dia harus menyangkal dirinya. Penyangkalan diri itu artinya ya menyangkal diri. Apa yang menjadi haknya kita itu kita harus rela untuk meninggalkan hak itu atau menyingkirkan hak itu. Ya, itu namanya penyangkalan diri. Contoh misalnya saya seringkali kasih contoh ini, misalnya saya udah tidur tengah malam dan itu hak saya. Ketika saya tidur dengan tenang, lalu tiba-tiba ada telepon dari jemaat, Pak, tolong Pak, ini sedang sakit. Saya harus merelakan diri saya harus membuka selimut saya harus keluar dari kamar, saya harus pergi untuk menolong orang yang sedang sakit atau orang yang sedang membutuhkan dukungan doa di waktu tengah malam. Nah, itu model-model penyangkalan diri itu ya, maksudnya ya kita harus siap untuk menyangkal atau hak-hak kita itu boleh kita singkirkan demi untuk pekerjaan Allah. Ya. Dan juga bagaimana kita menyerahkan seutuhnya hidup kita. Ya, jangan hanya sebagian tapi seutuhnya hidup kita. Mungkin saya pernah kasih gambarannya bagaimana para misionaris setelah agama Kristen dinyatakan sebagai agama negara di Roma waktu itu, artinya agama yang tidak dianiaya lagi, tapi diberi kebebasan untuk berkembang. Ada banyak misionaris yang pergi menginjili orang-orang di Prancis dan khususnya kepada para tentara. Lalu ketika tentara-tentara Prancis ini dibaptis oleh para misionaris ini, ada satu keanehan, itu ketika mereka dibaptis, ya ditenggelamkan ya. Baptisan yang mereka gunakan waktu itu adalah ditenggelamkan. Lalu tangan mereka itu mereka acungkan ke atas ya. Mereka tidak mau masukkan tangan itu ke dalam air. Ya, mereka dengan kuatnya tangannya diacungkan dan sampai di sinilah air itu masuk. Mereka masuk ke dalam air dan tangan ini tidak mereka masukkan ke dalam air, tidak mereka baptiskan. Nah, para misionaris bingung apa maksudnya ini. Nah, nanti setelah perang baru mereka tahu, oh rupanya ini maksudnya. Ketika mereka berperang, orang-orang ini, para tentara ini mengambil tombaknya, mengambil parangnya dengan tangan yang belum dibaptis itu, dan mereka berkata bahwa tangan ini belum diserahkan kepada Allah. Mungkin kita juga ada banyak di antara kita yang model hidupnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan padahal sebenarnya belum seutuhnya. Kita merasa bahwa masih ada hal-hal tertentu yang menjadi milik kita dan itu kita yang berotoritas penuh pada hal-hal tertentu itu. Ya, menjadi pengikut Kristus seperti yang Yesus katakan di tempat lain ini. Harus ada penyangkalan diri, menyangkal diri. Lalu yang kedua adalah harus memikul salib. Memikul salib ini artinya menderita karena kebenaran. Yesus Kristus itu menderita karena apa? Karena kebenaran. Ya, dia dianiaya, dia difitnah, dia diolok, dia dipersekusi, bahkan dia disalib, dia mati di atas kayu salib. Itu karena apa? Karena kebenaran. Ya, jadi mengikut Yesus itu harus siap menyangkal diri, lalu siap juga menerima segala penderitaan karena kebenaran, baru ikut aku. Ya, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Nanti mereka menjalani kehidupan itu. Meskipun nanti ada di tengah-tengah perjalanan nanti ada hal-hal yang terjadi. Misalnya Petrus menyangkal Yesus. Lalu ada juga Yakobus dan Yohanes ini meminta tempat posisi kanan dan kiri kepada Yesus. Ya, hal-hal itu hal-hal yang dinamika, namanya itu dinamika di dalam mereka mengikut Tuhan. Tetapi yang pasti nanti mereka akan menjalani seperti apa yang Yesus katakan. Ada penyangkalan diri, lalu ada memikul salib, dan mereka benar-benar mengikut Yesus. Sudahkah kita menjadi pengikut Yesus? Tuhan memberkati. Amin.